Matematika, ilmu yang menakutkan. Kok menakutkan sih? Harusnya menyenangkan dong. Gak usah takut ya sama matematika. Kan ada Kak Evan di sini yang nemenin kamu di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Di video kali ini, Kak Evan akan membahas tentang soal ujian sekolah matematika untuk kamu yang kelas 6. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, langsung subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke teman-teman kamu. Kak Evan juga mau ngucapin selamat berjuang buat adik-adik yang sudah mengerjakan soal ujian sekolah. Tetap semangat belajar dan raih cita-cita. Oke? Oke. Dan langsung saja, ini dia pembahasannya. Soal nomor 1 dan nomor 2. Kita ke soal nomor 1 terlebih dahulu. Hasil dari 221 ditambah 286 dibagi dalam kurung 81 dikurangi 68 dikalikan 24 adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk mengerjakan soal nomor 1, adik-adik harus mengingat terlebih dahulu aturan dari operasi hitung campuran. Di mana aturannya yaitu kita kerjakan terlebih dahulu bilangan yang ada dalam kurung. Setelah itu kita kerjakan pembagian serta perkalian terlebih dahulu. Kemudian kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Untuk soal nomor 1 berarti kita kerjakan bilangan yang ada pada kurung. 81 dikurangi 68, yaitu hasilnya adalah 13. Kemudian untuk 221 kita tulis kembali 221, lalu kita jumlahkan dengan 286, lalu kita bagi dengan 13, kemudian kita kalikan dengan 24. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 286 kita bagikan dengan 13, hasilnya adalah 22. Setelah itu kita kerjakan terlebih dahulu perkaliannya. Berarti di sini 22 kita kalikan dengan 24. Hasilnya yaitu 528. Setelah perkalian dikerjakan, barulah 221 kita tulis kembali 221 dijumlahkan dengan hasil perkalian tadi yaitu 528. Hasilnya adalah 749. Ada di pilihan C. Lanjut soal nomor 2. Hasil dari negatif 90 dibagi negatif 15 dikurangi positif 12 dikalikan negatif 8 adalah titik-titik-titik. A 102, B 90, C 66, D negatif 90. Untuk mengerjakan soal seperti ini adik-adik, kita harus ingat lagi aturan operasi hitung campuran. Tetapi kali ini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat atau bilbul. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu untuk pembagiannya. Berarti di sini negatif 90 kita bagikan dengan negatif 15. Negatif 90 dibagi dengan negatif 15 itu hasilnya adalah bilangan 6 positif.
Kemudian kita kurangi dengan 12, lalu kita kalikan dengan negatif 8. Untuk ini kita kerjakan dulu, 12 kita kalikan dengan negatif 8. 12 dikalikan dengan negatif 8, hasilnya adalah negatif 96. Berarti di sini kita tulis lagi untuk 6-nya ditulis di sini. Kemudian kita kurangi dengan negatif 96. Ketika pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, kita ubah menjadi penjumlahan. Berarti 6 ditambah dengan 96. 6 ditambah 96 hasilnya adalah 102. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Berikutnya soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, Bu Dewi membuat kue mangkuk sebanyak 148 buah. Sebagian kue dikemas dalam 18 buah wadah yang masing-masing berisi 6 kue. Bu Dewi telah menjual 11 kemasan kue dan 28 buah kue yang tidak dikemas. Pertanyaannya, sisa kue Bu Dewi adalah titik-titik-titik. A. 44, B. 45, C. 54, D. 55. Adik-adik kita tulis terlebih dahulu untuk kue semula. Kue semula yang dimiliki oleh Bu Dewi adalah 148. Kita tulis 148. Lalu pertanyaannya di sini adalah sisa kue Bu Dewi. Berarti langsung saja kita tulis untuk kue yang terjual. Di sini Bu Dewi menjual 11 kemasan kue di mana masing-masing kemasan berisi 6 kue. Berarti kue yang terjual sama dengan 11 dikalikan dengan 6, kemudian ditambahkan dengan 28. Kita hitung terlebih dahulu ini kue yang terjual. 11 dikalikan 6 adalah 66, kemudian kita tambahkan dengan 28. 66 ditambah 28 hasilnya adalah 94. Kemudian kue semula 148 dikurangi dengan 94. Hasilnya adalah 54 buah. Nah, ini sisa kue Bu Dewi. Berarti jawabannya ada di pilihan C. Lanjut untuk nomor 4. Hasil dari 36 pangkat 3 adalah titik-titik-titik. A. 45.656, B. 46.556, C. 46.566, D. 46.656. Adik-adik untuk pangkat 3 itu berarti kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Berarti di sini 36, kita kalikan dengan 36, lalu kita kalikan dengan 36. Sama dengan 46.656. Ada di pilihan D. Selanjutnya nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, hasil dari 32 kuadrat dikurangi akar pangkat 3, 9.261 adalah titik-titik-titik. A. 993, B. 1.003, C. 1.331, D. 32.747. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita hitung terlebih dahulu untuk bilangan kuadratnya. Berarti di sini kita tulis 32 kuadrat adalah 32 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. 32 dikalikan dengan 32. Hasilnya adalah 1024. Kemudian kita kerjakan untuk bilangan akar pangkat 3. Kita tulis kembali di sini bilangan akar pangkat 3-nya.
yaitu dari 9.261. Nah, sebelum mengerjakan untuk soal akar, Kak Evan akan memberikan tabel bilangan pangkat 3 agar lebih memudahkan mengerjakan soal ini. Ini dia untuk tabelnya. Caranya ketika mengerjakan soal akar pangkat 3, kita hitung dari belakang 3 angka terlebih dahulu. Dari mulai angka 1, 6, dan 2. Kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita beri garis pemisah. Angka pertama yaitu 9. Caranya adalah kita lihat pada tabel bilangan pangkat 3 yang hasilnya tidak lebih dari 9 dan mendekati 9. Kita lihat di sini. Untuk 1 pangkat 3 yaitu 1, kemudian 2 pangkat 3 yaitu 8, dan 3 pangkat 3 yaitu 27. Berarti yang paling mendekati adalah 2 pangkat 3 karena hasilnya 8. Maka dari itu kita tulis di sini adalah 2. Kemudian setelah itu kita lihat angka terakhir. Angka terakhir atau bilangan terakhir di sini adalah angka 1. Kita lihat lagi pada tabel bilangan pangkat 3 yang hasilnya adalah angka 1 atau angka belakangnya juga angka 1. Bisa kita lihat di sini adalah 1 pangkat 3 yaitu 1. Berarti untuk angka keduanya adalah 1. Jadi untuk akar pangkat 3 dari 9.261 adalah 21. Kemudian di sini barulah kita menghitung kembali untuk 32 kuadrat atau pangkat 2. Kita tulis hasilnya yaitu 1024. Kemudian di sini dikurangi, berarti di sini dikurangi hasil dari akar pangkat 3 9.261 yaitu 21. Di sini kita tulis 21. Nah, langsung angka belakangnya saja. Ini 24 dikurangi 21 adalah 3. Berarti hasilnya 1003. Jawabannya ada di pilihan B. Lanjut di soal nomor 6. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 63, 96, dan 144 dalam bentuk faktorisasi prima adalah titik-titik-titik. Adik-adik untuk mengerjakan soal nomor 6, di sini Kak Evan menggunakan cara kaos kaki, ya. Jadi bukan menggunakan cara pohon faktor. Kenapa? Karena cara kaos kaki ini lebih mudah dan lebih menghemat waktu. Kita buat terlebih dahulu untuk kaos kakinya. Berarti di sini ada 3 kaos kaki karena ada 3 bilangan ya, yaitu 63, di sini 63, kemudian 96, lalu 144. Kita tulis di sini untuk 63, kemudian 96 dan 144. Langkah pertama yang dilakukan untuk cara kaos kaki dalam mencari KPK adalah kita bagi ketiga bilangan ini dengan bilangan prima yang pertama. Bilangan prima yang pertama yaitu 2. Maka kita bagikan dengan 2 ketiga bilangan ini. 63 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongkan saja. Kemudian 96 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 48. Kemudian 144 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 72. Sekarang untuk angka 96 sudah tidak ada dan 144 juga sudah tidak ada. Berikutnya kita bagi lagi untuk ketiga bilangan yaitu 63, 48, dan 72.
dibagi bilangan prima yang pertama yaitu 2. 63 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongkan kembali. Kemudian 48 kita bagikan 2, hasilnya adalah 24. Lalu 72 dibagikan dengan 2, hasilnya ada 36. Untuk angka 48 sudah tidak ada dan 72 juga tidak ada. Sekarang tinggal 63, 24, dan 36. Lalu kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama lagi, yaitu 2. 63 kita bagi 2 tidak bisa, kita kosongkan. Kemudian 24 dibagi 2 adalah 12. Lalu 36 dibagi 2 yaitu 18. Berarti angka di sini yang 24 juga sudah tidak ada, 36 juga tidak ada. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu angka 2. Untuk 63 dibagi 2 itu tidak bisa, kita kosongkan kembali. 12 dibagi 2 yaitu adalah 6. Kemudian 18 dibagi 2 adalah 9. Lalu ini angka 12 sudah hilang, 18 juga sudah hilang. Menjadi 63, terus juga 6 dan 9. Langkah selanjutnya kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama lagi yaitu 2. 63 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongkan. Lalu 6 dibagi 2 yaitu 3. Kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongkan. Berarti di sini yang kita hilangkan adalah angka 6. Berarti yang masih adalah 63, 3, dan 9. Untuk langkah berikutnya, ini bukan dibagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Karena ketiga angka ini tidak bisa dibagi 2, makanya kita lanjut untuk pembagiannya di bilangan prima yang kedua, yaitu angka 3. Berarti di sini dibagi dengan 3. 63 dibagi 3 itu hasilnya adalah 21. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Ketika sudah mencapai angka 1, ini berarti sudah selesai. Berarti untuk yang kaos kaki dari 96 ini sudah finish, sudah selesai. Kemudian 9 dibagi 3 yaitu hasilnya adalah 3. Berarti untuk yang masih ada adalah 21 dan 3. Ini 63-nya kita coret atau hilangkan. Langkah berikutnya kita masih bagi dengan bilangan prima yang kedua yaitu 3. Karena 21 tidak bisa dibagi 2 dan 3 juga tidak bisa dibagi 2. 21 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 7. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Berarti untuk kaos kaki yang 96 ini sudah selesai. Dan kaos kaki yang 144 ini juga sudah angka 1, berarti sudah selesai. Kemudian tinggal angka 7. Kita jadikan 1 bilangan 1, berarti 7 kita bagikan dengan 7 ya adik-adik. Di sini untuk 7-nya. 7 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 1. Berarti sudah selesai untuk bilangan 63. Lalu untuk KPK kita tulis KPK atau kelipatan persekutuan terkecil jika menggunakan cara kaos kaki. Angka yang sebelah sini atau bilangan prima yang tadi menjadi pembagi antara bilangan 63, 96, dan 144 itu ditulis semua. Berarti di sini duanya ada 5. Berarti kita tulis di sini faktorisasinya prima adalah 2 pangkat 5. Kemudian kita kalikan. Di sini 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Kemudian ada 7. Berarti di sini 7-nya 1. Nah,
Untuk jawaban soal nomor 6 berarti ada di pilihan C. Selanjutnya nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7, FPB dari 110, 550, dan 605 adalah titik-titik-titik. Untuk mengerjakan soal ini, Kak Evan juga memakai cara kaos kaki yang seperti soal sebelumnya. Kita buat kaos kakinya terlebih dahulu, yaitu ada 3 karena bilangannya juga ada 3, yaitu 110, kemudian 550 dan 605. Di sini Kak Evan tulis untuk 110, kemudian 550, lalu 605. Oke, kita buat terlebih dahulu. Seperti yang tadi Kak Evan jelaskan untuk cara kaos kaki, cara pertama adalah kita bagi ketiga bilangan ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 110 kita bagikan dengan 2, yaitu hasilnya 55. Kemudian 550 dibagi 2, hasilnya adalah 275. Lalu 605 dibagi 2 itu tidak bisa. Maka dari itu kita kosongkan saja. Nah, berarti ini angka yang 110 sudah tidak ada, 550 juga sudah tidak ada. Tinggal 55, 275, dan 605. Langkah selanjutnya kita bagikan kembali dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Tetapi kita lihat untuk 55 tidak bisa bagi 2, 275 tidak bisa dibagi 2, 605 juga tidak bisa dibagi 2. Maka dari itu kita lanjut ke bilangan prima yang kedua, yaitu angka 3. Tetapi untuk 3 juga tidak bisa. 55 tidak bisa dibagi 3, 275 tidak bisa dibagi 3, 605 juga tidak bisa dibagi 3. Maka dari itu kita lanjut ke bilangan prima yang ketiga, yaitu angka 5. Untuk 55 bisa dibagi 5, hasilnya adalah 11. Kemudian 275 itu juga bisa dibagi 5, hasilnya adalah 55. Kemudian 605 bisa dibagi 5, hasilnya adalah 121. Berarti ini 605 sudah tidak ada, 275 sudah tidak ada, dan 55 juga sudah tidak ada. Kita lihat untuk angka 11, 55, dan 121. Ketiganya tidak bisa dibagi bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Berarti kita lewatin. Terus juga bilangan prima yang kedua, angka 3 itu juga tidak bisa, kita lewatin juga. Dan bilangan prima yang ketiga yaitu 5. Ini masih bisa ya. Berarti di sini bagi 5. 11 bagi 5 tidak bisa, kita kosongkan. 55 dibagi 5 adalah 11. Kemudian 121 dibagi dengan 5 tidak bisa, kita kosongkan kembali. Berarti di sini 55-nya kita coret sudah tidak ada. Untuk ketiga bilangannya berarti angka 11, angka 11, dan angka 121. Di sini 11 tidak bisa dibagi dengan 2, bilangan prima yang pertama. Begitu juga dengan ini. Dan 121 juga tidak bisa dibagi 2. Maka dari itu kita loncatin ke bilangan prima yang kedua yaitu 3. 11 tidak bisa dibagi 3. Begitu juga dengan ini. Dan 121 juga tidak bisa dibagi 3. Berarti kita loncat ke bilangan prima yang ketiga, yaitu adalah 5. Di sini 11 tidak bisa dibagi 5. Kemudian ini juga tidak bisa. Lalu 121 itu juga tidak bisa dibagi 5. Maka dari itu kita loncat lagi ke bilangan prima yang keempat, yaitu adalah 7. 11 tidak bisa dibagi 7, begitu juga dengan ini, dan 121 juga tidak bisa dibagi dengan 7.
Maka dari itu kita loncat ke bilangan prima yang ke-5, yaitu 11. Di sini kita tulis 11. 11 dibagi 11 adalah 1. Begitu juga dengan ini, kita bagikan dengan 11 adalah 1. Dan 121 kita bagikan dengan 11, hasilnya adalah 11. Berarti ini tidak ada. Kemudian bilangan ini juga tidak ada. Untuk angka 110 ini sudah 1, berarti sudah selesai. Dan 550 ini sudah 1, juga sudah selesai. Tinggal 605, ini yang terakhir adalah 11. Kita jadikan 1, berarti di sini dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 1. Berarti sudah selesai semua. Untuk FPB, cari yang tidak ada tanda strip atau tidak ada yang dikosongkan. Artinya ketiga tabelnya itu utuh. Berarti yang utuh adalah ini, kemudian yang utuh juga adalah ini. Berarti angka 5 dan angka 11. Tinggal kita tulis 5 dikalikan dengan 11. Hasilnya adalah 55. Jadi di pilihan C. Lanjut lagi soal nomor 8. Pak Rizal berternak burung lovebird. Ia mempunyai 56 ekor lovebird biru, 84 ekor lovebird violet, dan 112 ekor lovebird lutino. Pak Rizal akan membuat kandang sebanyak-banyaknya. Setiap kandang berisi semua jenis burung lovebird dengan jumlah sama banyak. Banyak burung lovebird violet pada setiap kandang adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat dulu soalnya. Di sini terdapat kata jumlah sama banyak. Ini menandakan adalah soal FPB. Untuk mengerjakan soal FPB, kita menggunakan cara kaos kaki seperti yang di atas. Kita buat kaos kakinya terlebih dahulu, yaitu ada 3 kaos kaki. Di sini ada 56, kemudian ada 84 dan 112. Di sini 56 yaitu untuk lovebird biru, kemudian 84 untuk lovebird violet, dan 112 ekor untuk lovebird lutino. Seperti yang Kak Evan jelaskan, untuk cara kaos kaki yang pertama kita bagikan ketiga bilangan ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 56 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 28. Kemudian 84 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 42. Kemudian 112 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 56. Lalu kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2 kembali. 28 dibagi 2, hasilnya adalah 14. Kemudian 42 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 21. Kemudian 56 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 28. Nah, kemudian kita bagikan kembali dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 14 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 7. Kemudian 21 bagi 2 tidak bisa, kita kosongkan. Lalu 28 kita bagi 2, hasilnya adalah 14. Berarti yang masih menjadi fokus kita yaitu angka 7, angka 21, dan angka 14. Ini sudah hilang ya adik-adik. Lalu kita bagikan dengan 2 kembali bilangan prima yang pertama. Untuk 7 dibagi 2 tidak bisa, kita kosongkan. 21 bagi 2 kita kosongkan. Dan 14 dibagi 2 adalah 7. Kemudian kita fokus
ketiga angka yaitu 7, 21, dan 7. 14 sudah tidak ada. Lalu kita bagikan lagi dengan angka 2, bilangan prima yang pertama. Tetapi untuk 7 tidak bisa, 21 tidak bisa, dan 7 lagi tidak bisa dibagi 2. Maka dari itu kita loncatin bilangan primanya, yaitu dibagi bilangan prima yang kedua adalah 3. 7 dibagi 3 tidak bisa kita loncatin, 21 dibagi 3 yaitu 7. 7 dibagi 3 tidak bisa kita kosongkan. Berarti ini kita fokus ke 3 bilangan yaitu 7, 7 dan 7. 21-nya sudah tidak ada ya. Nah, kebetulan di sini tuh semua udah 7. Berarti tinggal kita cari bilangan berapa yang dibagi 7 hasilnya 1, yaitu adalah 7. Berarti 7 dibagi 7 adalah 1, 7 bagi 7 adalah 1, 7 bagi 7 adalah 1. Di sini sudah selesai semuanya karena sudah mencapai angka 1. Untuk FPB, seperti Kak Evan yang jelaskan pada nomor di atas, FPB itu kita lihat untuk bilangan primanya yang kolomnya itu utuh, tidak ada tanda strip. Yang utuh adalah ini, kemudian ini, kemudian adalah ini. Berarti 2. Ada 2. Kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 7. Di sini kita tulis 7. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kalikan 7. Hasilnya 28. Pertanyaannya adalah burung lovebird violet. Berarti untuk lovebird violet di sini adalah 84 ekor. Ditulis 84 kita bagikan dengan 28. Hasilnya adalah 3 ekor. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Berikutnya soal nomor 9 dan soal nomor 10. Nomor 9, pecahan yang senilai dengan 18/42 adalah titik-titik-titik. A. 9/18, B. 15/35, C. 28/49, D. 28/63. Adik-adik untuk mengerjakan soal seperti ini, cara agar lebih mudah, kita sederhanakan dulu pecahan 18/42. Berarti menjadi nilai terkecil. Ini kita bagikan 6 ya, atas bawah harus sama. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Di sini 18 dibagi 6 yaitu adalah 3. Kemudian 42 dibagi 6 adalah 7. Berarti hasilnya 3/7. Nah, setelah dilihat tidak ada pilihan 3/7, barulah kita mencari pecahan yang senilai dengan 3/7. Caranya adalah 3/7 kita kalikan dengan 3 semua ya, atas bawah harus sama. Lalu kita lihat untuk pecahannya. 3 dikali 3 adalah 9, kemudian 7 kalikan 3 adalah 21. Di pilihan A sampai pilihan D itu juga tidak ada yang 9/21. Maka dari itu kita kalikan lagi 3/7. Kita kalikan dengan 5. Ingat atas bawah harus sama, dikalikan dengan 5. 3 dikalikan 5 hasilnya adalah 15. Kemudian 7 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 35. Nah, jadi jawaban nomor 9 ada di pilihan B. Nomor 10. Bentuk desimal dari 35/8 adalah titik-titik-titik. Adik-adik perlu diketahui untuk bentuk desimal. Desimal ini adalah 1/10, 1/100, dan 1/1000. Artinya, kita ubah untuk penyebut dari 35/8 menjadi 10,
100 atau 1000. 8 bisa dijadikan 10, itu tidak bisa. Kemudian 8 bisa dijadikan 100, itu juga tidak bisa. Lalu 8 kita jadikan 1000, itu bisa. Yaitu dengan dikalikan 125. Maka dari itu, angka 3 kita pisahkan. Kemudian 5 per 8. 8 ini penyebutnya kita jadikan untuk 1000. Tadi dikalikan dengan 125. Atasnya pembilangnya kita kalikan 125. Kemudian 8-nya kita kalikan juga dengan 125. Angka 3-nya kita masih simpen ya adik-adik. Berarti kita hitung ini terlebih dahulu. 5 kita kalikan dengan 125, hasilnya adalah 625. Kemudian 8 kalikan 125, hasilnya adalah 1000. Ketika sudah menjadi per 1000, barulah kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,625. Kemudian angka 3 masih kita simpankan. Taruhlah di sini angka 3, kemudian ditambahkan dengan 0,625. 3 kita tambahkan dengan 0,625, hasilnya adalah 3,625. Jawabannya ada di pilihan C.